Mertua selalu memandangku rendah dan hina, membandingkan dengan iparku yang sukses dan kaya. Saat dia sakit keras, semua iparku tidak mau pulang dengan alasan sibuk. Setelah kejadian itu, ini yang aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak awal menikah dengan Randi, aku sudah mencium tanda-tanda bahwa keluarga besarku yang baru memiliki cara sendiri dalam menilai seseorang. Di meja makan mereka, pencapaian diukur dari harga mobil, ukuran rumah, dan seberapa sering seseorang bisa berlibur ke luar negeri. Sementara itu aku, sekadar pegawai administrasi di kantor kecil dekat alun-alun kota, dan suamiku, teknisi bengkel yang tangannya selalu beraroma oli, sering menjadi bahan perbandingan yang menyakitkan. Aku ingat betul malam itu. Kami datang berkunjung setelah Randi pulang kerja. Badannya lelah, kaosnya masih sedikit belecak, tapi ia tetap memaksa mampir karena ibu menelepon berkali-kali, meminta Randi sering-sering pulang supaya tidak lupa keluarga. Padahal setiap pulang, justru kami semakin merasa seperti tamu yang tak pernah sesuai standar. Begitu duduk, ibu mertua langsung mulai dengan komentar yang entah kenapa selalu diarahkan kepadaku terlebih dulu. Lihat tuh kakak-kakakmu, ucapnya sambil menunjuk foto besar keluarga di dinding. Semua bergaya seragam merah marun saat acara ulang tahunnya tahun lalu. Mereka sukses semua. Rumah bertingkat, mobil 2, gaji besar. Lidahnya kemudian menekuk sedikit ke bawah, seperti siap memotong sesuatu. Kamu sama istrimu itu, kapan bisa begitu? Randi hanya tersenyum kecut. Senyum yang lebih mirip luka yang dipaksa agar tampak normal. Aku menunduk, mengusap ujung meja yang dingin, pura-pura mencari noda yang tidak ada. Aku tahu, dalam pandangan ibu mertua, kami ini pasangan yang pas-pasan. Makan cukup, punya kontrakan kecil, motor tua yang kadang mogok, dan tabungan yang naik turun seperti cuaca. Tapi apakah itu salah? Kami tidak miskin, kami hanya sederhana. Dan kami bahagia, setidaknya sebelum rasa dibandingkan itu terus-menerus ditamparkan ke wajah kami. Setiap kali aku datang, aku merasakan mata-mata itu menilai dari ujung jilbabku hingga ke sepatu yang kupakai. Terlalu murah? Terlalu biasa? Terlalu jauh dari menantu idaman? Di ruang tamu, kakak iparku, Maya, menyambut dengan senyuman tipis yang seolah paham segalanya. Dia adalah kebanggaan keluarga. Suami PNS, gaji besar, rumah 2 lantai, dan selalu membawa buah tangan mahal saat pulang. Sementara aku, dengan tas kerja seadanya, hanya bisa menghela napas. Kalian baru datang? Maya bertanya sambil memandangku dari atas ke bawah. Capek ya? Kerja administrasi itu pasti mentok segitu-segitu saja. Tapi ya, rezeki orang beda-beda. Aku hanya tersenyum. Meski di dalam hati rasanya seperti ditampar dengan sarung tangan beludru. Ipar lainnya, Sinta, yang bekerja sebagai supervisor di perusahaan besar, ikut menimpali. Randi kerja di bengkel itu. Apa nggak mau coba kerja yang lebih bagus? Yang masa depannya jelas. Ia tersenyum manis, tapi nadanya menusuk. Kan kalau kepala keluarga mapan, istri juga ikut terangkat. Ucapan itu membuat telingaku panas. Seolah hidupku, harga diriku, semuanya hanya bergantung pada status pekerjaan suamiku. Dan lagi-lagi, seperti biasa, Randi diam. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tidak suka membentak orang tua. Ia memilih menahan, menelan, mengel. Namun aku melihat jelas di matanya, lelaki itu terluka lebih dalam dariku. Malam-malam seperti itu terlalu sering terjadi. Kemudian berulang, dan berulang lagi. Kami pulang naik motor pelan, melewati jalan desa yang gelap, dengan angin malam mengenai wajah kami yang sama-sama lelah. Randi tak berkata apapun sepanjang jalan. Tanganku memeluk pinggangnya, mencoba memberikan kehangatan yang tidak bisa diberikan keluarganya. Maafin ya, katanya tiba-tiba. Maaf kamu harus dengar semua itu lagi.
Aku menggeleng pelan. Aku kuat, Ran. Padahal setiap kali pulang dari rumah mertua, aku selalu merasa lebih kecil daripada sebelumnya. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mereka, melainkan kenyataan bahwa kami sebenarnya tidak pernah dianggap bagian dari keluarga. Hanya perbandingan yang menjadi bahan obrolan, hanya pasangan yang tertinggal jauh dari kebanggaan keluarga. Aku tidak tahu malam itu adalah awal dari perjalanan panjang kami. Perjalanan yang suatu hari akan membuktikan bahwa yang dianggap kecil justru bisa menjadi yang paling tulus. Dan saat badai datang, saat mertua jatuh sakit, saat kakak-kakak ipar yang diagung-agungkan itu memilih sibuk dengan dunia mereka, hanya aku dan suamiku yang tetap ada. Tapi saat itu, aku belum tahu apapun. Aku hanya tahu satu hal. Aku adalah menantu yang tak pernah dianggap. Tapi bukan berarti aku tidak berarti. Seiring waktu, aku mulai sadar bahwa posisiku di keluarga besar suamiku bukan sekadar tidak dianggap. Lebih dari itu, aku adalah tempat paling mudah untuk menaruh semua kesalahan. Tempat paling aman untuk melampiaskan kekecewaan, ketidakpuasan, dan bahkan kemarahan yang tidak jelas sumbernya. Kesalahan kecil bagiku hanyalah bagian dari hidup. Tapi bagi mereka, aku adalah kambing hitam yang siap dipersalahkan kapan saja. Pernah suatu pagi, kami datang ke rumah mertua karena ibu mertua meminta tolong untuk dipijitkan pundaknya yang pegal. Begitu masuk, dia duduk di kursi rotan sambil mengipas-ngipas dengan kain kecil. Aku masih sibuk menaruh tas di meja ketika dia mencicipi sayur yang baru selesai aku masak. Wajahnya langsung mengeras. "Kurang asin," katanya, suaranya datar tapi menusuk. "Kamu ini, ayahmu dan ibumu gak pernah ngajarin masak, ya?" Aku membeku sejenak. Rasanya ada sesuatu dalam dadaku yang tercekat. Komentarnya bukan lagi tentang masakan, tapi tentang keluargaku. Tentang orang tuaku yang sepenuh hati membesarkanku, yang tak pantas dijadikan bahan ejekan. Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak terlihat tersinggung. "Maaf, Bu. Saya tambahkan lagi garamnya." Ibu mertua hanya mendengus seolah aku murid yang salah total. Ada pula sore ketika aku dan Randi baru sampai setelah bekerja. Aku baru duduk sebentar, belum sempat mengganti baju. Ibu mertua tiba-tiba menunjuk sudut ruangan yang tampak sedikit berdebu, mungkin karena jendela terbuka seharian. "Kamu ini perempuan, tapi tidak bisa beres-beres ya?" katanya. "Rumah jadi kotor begini masa nggak malu?" Aku menoleh, melihat debu tipis itu, hanya sedikit, nyaris tidak terlihat. Namun baginya, itu cukup untuk menjadikanku target teguran. Yang membuatku tambah nelangsa, komentar itu diucapkan di depan Randi. Dan seperti biasa, dia memilih diam agar tidak memperpanjang masalah. Padahal mereka tahu kami baru pulang bekerja. Mereka tahu aku bukan tinggal di rumah itu. Tapi tetap saja, seolah aku bertanggung jawab atas debu yang jatuh dari langit. Ironisnya, pujian justru selalu mengalir deras kepada kakak iparku. "Mbak Sinta itu rajin sekali, bersih orangnya," kata ibu mertua setiap kali Sinta pulang membawa kue kotak atau parsel. Padahal ia datang setahun sekali, itu pun paling lama 2 jam, lalu sibuk selfie untuk diunggah ke media sosial. "Mas Arman itu anak yang paling berbakti," bapak mertua pernah berkata dengan bangga. Padahal Arman jarang mengangkat telepon orang tuanya. Kadang sebulan sekali baru bertanya kabar. Dan ketika pulang, yang pertama kali dicari adalah kamar AC dan makanan favoritnya. Sementara aku, yang datang hampir setiap minggu, yang membantu mencuci piring, membersihkan dapur, bahkan kadang ikut mengganti sprei. Tidak pernah sekalipun mendapat ucapan terima kasih. Ada satu kejadian yang masih menempel kuat di ingatan. Suatu hari, ibu mertua mengeluh sakit kepala tiba-tiba. Saking paniknya, aku dan Randi langsung mengantarnya ke puskesmas terdekat. Setelah kondisinya membaik, kami membawanya pulang. Begitu sampai, Sinta tiba-tiba menelepon. Aku mendengar percakapan itu dari dapur. "Ibu kenapa bisa sakit? Emang kamu, enduk, jaga ibu atau cuma sibuk sendiri di rumah?" katanya. Suaranya terdengar lembut untuk ibu mertua, tapi sinis untukku. "Dia itu loh, Sinta, masakannya nggak enak. Ibu jadi nggak nafsu makan."
kata ibu mertua membalas, seperti sengaja membuka jalan untuk kritik berikut. Pantesan ibu jadi drop. Sinta menjawab cepat. Makanya, kalau soal rumah tangga, jangan, ya, diserahkan ke orang yang gak ngerti apa-apa. Orang yang gak ngerti apa-apa, itu adalah aku. Aku menggenggam sudut meja dapur, menahan tangisku agar tidak terdengar keluar. Hal paling melelahkan bukanlah omelan mereka. Bukan pula tuduhan-tuduhan kecil itu. Yang paling melelahkan adalah ketika kita berbuat baik, tapi yang dilihat tetap hanya kekurangan. Ketika kita mengorbankan waktu dan tenaga, tapi yang dicari tetap celah untuk merendahkan. Ketika kita mencoba bertahan, namun setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tanah yang salah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah menjadi menantu memang harus begini? Apakah menjadi istri Randi berarti aku harus siap jadi sasaran semua kecemasan dan ekspektasi keluarga ini? Namun terlepas dari semua itu, aku memilih diam dan bertahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku mencintai Randi. Aku tidak tahu bahwa semua perlakuan ini kelak akan berubah. Bahwa suatu hari, merekalah yang membutuhkan kami. Bahwa ketika badai besar datang, semua kakak ipar yang diagungkan itu justru menghilang satu persatu. Dan hanya aku, menantu yang selalu disalahkan, yang tetap berdiri di samping mereka. Tanpa diminta, tanpa dihargai, namun tetap setia, karena kebaikan tidak membutuhkan pengakuan. Hanya kesabaran dan waktu. Ada masa dalam hidup di mana diam bukan berarti kalah. Diam adalah pintu terakhir yang tersisa ketika semua kata hanya akan berubah menjadi luka. Itulah yang aku dan Randi lakukan, bertahan dengan cara paling sunyi. Setiap kali kami pulang dari rumah mertua dengan hati yang terasa seperti diremukan perlahan dari dalam, Randi selalu menggenggam tanganku. Hangatnya membuatku sadar bahwa meski dunia seolah memojokkan kami masih punya satu sama lain. Sabarlah, katanya pelan. Suara yang selalu terdengar lemah bila menyangkut keluarganya. Mereka memang begitu. Tapi kita tetap keluarga. Aku tahu Randi bukan membela mereka. Ia hanya tidak ingin aku ikut hancur oleh omongan yang tidak pernah berpijak pada kenyataan itu. Ia adalah lelaki yang lembut, yang tidak bisa, atau tidak tahu bagaimana, menegur ibunya tanpa merasa bersalah seumur hidup. Sementara aku, dia menjadi satu-satunya tameng yang tidak membuat suasana semakin keruh. Ada suatu malam, kami makan di teras rumah kontrakan kecil kami. Angin malam masuk dari sela pagar, menenangkan hati yang penat. Randi duduk sambil menatap langit, dan aku menatapnya. Dari wajahnya terlihat jelas betapa dalam ia menyimpan semuanya. Aku tahu kamu sakit hati, katanya, tanpa menoleh. Tiap kali mereka ngomong begitu, aku juga kepikiran. Tapi kalau aku balas, masalah nggak akan selesai. Ibu bisa makin marah. Kamu bakal jadi sasaran lagi. Aku terdiam, menatap tangan kami yang saling menggenggam di atas meja kayu murah itu. Di dunia ini, mungkin banyak yang lebih kuat dariku. Tapi tidak ada yang bisa mengganti tempat Randi di hatiku. Aku diam bukan karena pasrah. Ran, kataku pelan. Aku diam karena aku nggak mau kita hidup dalam kemarahan. Dia menghela napas panjang, seolah melepas beban yang terus menghimpit dadanya. Lalu dia tersenyum. Senyum kecil yang mengandung rasa terima kasih. Namun diam bukan berarti tidak merasakan sakit. Diam itu seperti menelan batu kerikil setiap hari. Kecil, tapi lama-lama bisa membuat dada terasa penuh. Suatu hari ketika kami datang mengantar vitamin untuk mertua, aku mendengar percakapan kecil yang membuatku ingin pulang tanpa sempat membuka sandal. Apa kalian gak capek harus dengar omelan ibu terus? Tanya tetangga sebelah yang kebetulan sedang bertamu. Ibu mertua tertawa kecil. Lah kalau bukan mereka, mau siapa lagi? Yang lain kan sibuk kerja. Yang ini MAH kerjaan gampang, waktunya banyak. Yang ini, yang kerjaannya gampang, yang waktunya banyak. Mereka tidak tahu aku tiap hari pulang lewat jam 5. Duduk di motor sambil memikirkan tumpukan laporan esok hari. Mereka tidak tahu aku tidur larut malam, karena membantu Randi menyiapkan keperluan bengkel kecilnya. Yang mereka tahu, aku selalu ada. Dan karena selalu ada,
Aku dianggap tidak punya apa-apa untuk dikejar. Randi melihat wajahku yang entah kenapa terasa panas. Dia tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam menggenggam tanganku di bawah meja. Genggaman itu mengatakan bahwa ia paham, bahwa ia ada, bahwa aku tidak sendirian. Malam-malam setelah itu, aku dan Randi sering berbicara dengan suara rendah, seolah takut amarah akan ikut keluar bersama tiap hembusan napas. Aku cuma mau hidup tenang, kataku suatu ketika, mata menatap langit-langit. Kalau setiap pulang kita disalahkan, aku takut lama-lama aku benci mereka, Ran. Randi menatapku lama. Jangan benci mereka, katanya. Kalau kamu benci, aku ikut sakit. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Aku sadar, diam kami adalah bentuk cinta. Cinta pada satu sama lain, cinta pada rumah tangga yang ingin kami jaga agar tak tercemar suara-suara buruk dari luar. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin melawan, ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa aku tidak selemah itu untuk selalu dipersalahkan. Namun ketika melihat wajah Randi, lelaki yang hanya ingin keluarga kecil kami tetap utuh, kemarahanku meleleh begitu saja. Keputusan untuk diam bukanlah pilihan yang mudah. Tapi kadang, bertahan artinya memeluk luka sendiri sampai badai lewat. Aku tidak tahu bahwa diam kami kelak menjadi bukti paling nyata dari siapa yang benar-benar peduli. Bahwa suatu hari, orang-orang yang biasa merendahkan itu akan berbalik mencari kami, lebih tepatnya mencari Randi, ketika keadaan berubah. Dan saat itu tiba, semua diam yang pernah kutelan akan menjadi kekuatan. Untuk saat ini, diam adalah cara kami hidup. Diam adalah cara kami saling menjaga. Dan diam adalah satu-satunya pilihan agar rumah tangga ini tidak ikut runtuh oleh angin dari luar. Telepon itu datang pada jam yang biasanya tenang, jam ketika matahari mulai meredup, ketika suara burung pulang terdengar dari kejauhan, dan ketika aku berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah sedikit demi sedikit. Tapi sore itu, ketenangan berubah menjadi kepanikan dalam hitungan detik. Suara di seberang telepon terdengar terengah-engah. Bu Sari pingsan. Sudah dibawa ke rumah sakit. Itu suara Bu Ratmi, tetangga depan rumah mertua yang paling sering melihat aktivitas di rumah itu. Aku memandang Randi, yang langsung bangkit seolah tubuhnya digerakkan oleh naluri, bukan pikiran. Ia bahkan belum bertanya apapun, dia langsung mengambil kunci motor, wajahnya pucat. Ayo. Sekarang, katanya, hanya 2 kata tapi penuh kecemasan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, angin sore menerpa wajah kami, tapi rasanya justru membuatku semakin sesak. Randi memacu motor lebih cepat dari biasanya, tanpa peduli lubang atau jalan rusak. Aku memegang pinggangnya erat, merasakan betapa tubuhnya bergetar. Semoga ibu baik-baik saja, ia berbisik, hampir tak terdengar di tengah suara mesin motor. Aku ikut menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Meski perlakuan ibu mertua sering menyakitkan, itu tidak membuatku menginginkan keburukan untuknya. Ada bagian dari diriku yang tetap merasa, beliau adalah ibu dari suamiku. Orang yang dulu membesarkannya. Dan aku mencintai lelaki itu. Begitu sampai di rumah sakit, aroma campuran obat, cairan antiseptik, dan udara dingin AC langsung menyergap kami. Rasa panik Randi meningkat ketika melihat ranjang ibu mertuanya sudah tidak ada di ruang UGD terbuka. Keluarga pasien Bu Sari? Tanya seorang perawat, melihat wajah kami yang kebingungan. Iya, saya anaknya, jawab Randi cepat. Beliau sedang ditangani dokter. Tekanan darahnya sempat turun drastis. Mohon tunggu. Seketika kaki Randi seperti kehilangan tulang. Ia terduduk di kursi plastik di depan ruang tindakan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang sedingin es. Ran, kuat ya, bisikku. Tapi Randi tidak menjawab. Matanya kosong, menatap satu titik di lantai seakan semua kenangan masa kecilnya muncul tiba-tiba. Kenangan tentang ibunya yang mungkin tidak pernah kusaksikan, tapi pasti berharga baginya. Beberapa menit kemudian, aku membuka ponsel, mencoba mencari tahu apakah ada kabar dari keluarga besar. Grup keluarga sepi, sunyi seperti hutan tanpa daun. Tidak ada yang menanyakan keadaan. Tidak ada yang bertanya kenapa ibu mendadak masuk rumah sakit. Tidak ada yang bertanya apakah mereka perlu datang.
Padahal grup itu biasanya ramai dengan foto liburan, pamer makanan restoran mahal, atau cerita tentang proyek besar. Hari itu, kosong. Seolah tak ada kejadian apapun. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang perlahan naik. Di situ aku sadar sesuatu yang lebih menyakitkan daripada komentar ibu mertua selama ini. Anak-anak kebanggaannya bahkan tidak peduli saat nyawa sang ibu sedang dipertaruhkan. "Ran," aku menunjukkan layar ponsel. Dia melihat sekilas, lalu menunduk. Ada luka yang dalam di matanya, lebih dalam dari yang pernah kutemui. "Mereka mungkin sibuk," katanya, mencoba membela saudara-saudaranya meski nada suaranya sendiri terdengar seperti tidak percaya. Aku ingin berkata, tidak ada yang sebegitu sibuknya untuk tidak peduli pada ibu sendiri. Tapi ku tahan. Hari itu bukan waktunya untuk menambah luka. Setelah 1 jam yang terasa seperti 5 tahun, dokter keluar dari ruang tindakan. Pasien sudah sadar, tapi kondisinya masih lemah. Untung cepat dibawa ke sini. Sempat terjadi penurunan tekanan darah yang bisa membahayakan, jelas dokter itu. Randi mengangguk cepat. Wajahnya lega namun masih tegang. "Boleh kami lihat, Dok?" "Silakan. Tapi jangan terlalu lama, biarkan pasien beristirahat." Kami masuk pelan-pelan ke kamar. Ibu mertua terbaring dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat, rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini berantakan. Tidak ada suara lain di ruangan selain bunyi monitor detak jantung. Saat melihat Randi, matanya berkaca-kaca. "Ran, kamu datang?" Randi mendekat, suara gemetar. "Tentu, Bu. Randi di sini." Aku berdiri di sampingnya, menjaga jarak, tidak ingin membuatnya tak nyaman. Namun ibu mertua justru memandangku lama, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan tapi belum cukup kuat untuk mengucapkannya. Itulah pertama kalinya aku melihat tatapan ibu mertua yang bukan menghakimi, melainkan ketakutan. Takut kehilangan, takut sendiri. Malam itu, ketika ibu mertua sudah tidur, aku dan Randi duduk di kursi menunggu. Tubuh kami letih tapi pikiran kami masih terjaga. "Kenapa yang lain belum datang?" tanyaku pelan. Randi menarik napas panjang. "Mereka cuma kirim pesan pribadi," katanya, "tidak bisa pulang." Aku menatapnya. "Tidak bisa, atau tidak mau?" Dia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu. Inilah titik yang perlahan mengubah segalanya. Dulu, aku yang selalu dianggap tidak berguna. Aku yang dibandingkan dengan kakak ipar yang katanya sukses dan berbakti. Tapi hari itu, di ruangan kecil rumah sakit yang dingin, hanya kami yang ada. Hanya aku dan Randi. Menantu yang selalu disalahkan. Anak yang selalu diremehkan. Dan ternyata, kesetiaan yang paling tulus justru datang dari yang paling sering diremehkan. Perlahan, tanpa suara, dunia mulai memperlihatkan siapa yang benar-benar ada. Dan siapa yang hanya ada saat keadaan baik-baik saja. Ruang IGD selalu punya suasana yang khas, hiruk-pikuk yang dingin, bunyi sepatu perawat yang tergesa, suara monitor yang berdetak ritmis, aroma obat yang menusuk, dan rasa asing yang membuat siapapun merasa kecil. Begitu kami tiba, pemandangan pertama yang kulihat adalah ibu mertua terbaring lemah di ranjang besi dengan tirai hijau setengah tertutup. Wajahnya pucat, pipinya cekung, dan napasnya terdengar berat. Selang infus menancap di tangannya, dan di samping ranjang, botol cairan infus bergoyang pelan seperti mengikuti detak jantungnya. Dokter Jaga, seorang pria muda dengan mata lelah, mendekat kepada kami. Beliau mengalami penurunan fungsi ginjal cukup cepat, ucapnya perlahan. Kemungkinan gagal ginjal akut. Kami sedang stabilkan kondisinya. Tekanan darah turun, dan ada dehidrasi berat. Kata gagal ginjal langsung menghantam dadaku. Aku melihat Randi kaku, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar saat ia memegang pagar ranjang ibunya. Aku spontan mengulurkan tangan dan menggenggam tangan ibu mertua. Tangan yang dulu sering menunjukku dengan penuh keluhan. Tangan yang sering mengecilkan apapun yang kulakukan. Kini terasa ringan, dingin, dan rapuh. Seperti sehelai kertas basah yang mudah robek. "Ibu,"
Bangun ya, bisikku, suaraku bergetar. Tak ada balasan. Hanya gerakan halus kelopak matanya, seperti ia sedang berusaha mendengar. Sementara itu, Randi menahan diri agar tetap kuat. Aku pergi sebentar ke bagian administrasi, katanya. Suaranya terdengar serak. Aku mengangguk, masih memegang tangan ibu mertua. Saat Randi melangkah pergi, aku duduk di samping ranjang, mengusap punggung tangannya perlahan. Sesekali aku merapikan selimutnya agar tidak terlipat. Hal kecil, tapi entah kenapa terasa sangat penting di saat itu. Suara dari lorong terdengar samar. Teriakan pasien, instruksi dokter, bunyi alat medis, semuanya menciptakan suasana penuh ketegangan. Namun anehnya, duduk di samping ibu mertua membuatku merasa tenang sekaligus sedih. Apakah ini pertama kalinya aku melihatnya begitu rapuh? Apakah ini pertama kalinya ia benar-benar membutuhkan seseorang? Dan apakah kebetulan jika yang datang adalah orang yang selama ini paling ia rendahkan? Tuhan memang selalu punya cara berbicara. Ketika Randi kembali, wajahnya tampak lebih lelah. Sudah kurus semuanya, katanya, sambil menatap ibunya yang masih tak sadarkan diri. Ia mendekat, menyentuh bahu ibunya, lalu menarik napas sangat panjang. Aku kirim kabar ke grup keluarga ya. Aku mengangguk. Setelah itu, Randi mengetik dengan tangan gemetar. Ibu di IGD. Kondisinya serius. Tolong segera datang kalau bisa. Layar ponsel sunyi beberapa detik. Lalu dering notifikasi mulai masuk satu persatu. 1 pesan, 2 pesan, 3 pesan. Dan semua balasannya seakan menusuk tepat ke jantung. Mbak maaf. Aku masih meeting. Kayaknya lama. Aku lagi di luar negeri, nggak bisa pulang. Aku sibuk banget. Tolong jaga ibu dulu ya. Nanti kalau selesai urusan kantor aku kabarin. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan ibu. Tidak ada satupun yang menanyakan apakah kritis. Tidak ada satupun yang bilang akan mencoba pulang. Semua hanya bicara tentang kesibukan mereka. Kesibukan yang entah sejak kapan lebih penting daripada nyawa seorang ibu. Sibuk bekerja. Sibuk mengurus keluarga. Sibuk urusan pribadi. Sibuk untuk seorang ibu yang melahirkan mereka. Randi menatap layar itu lama sekali. Mata yang tadi panik kini berubah menjadi sendu. Bukan hanya sedih, tapi kecewa. Kekecewaan yang mungkin sudah ada sejak lama. Tapi hari ini, pecah. Apa mereka nggak peduli sama sekali? Suaranya pecah, seperti anak kecil yang ditinggalkan sendirian. Aku menghela napas pelan, lalu menyentuh bahunya. Ran, sekarang yang penting ibu, bukan mereka. Randi mengangguk, tapi dari caranya menutup ponsel perlahan, aku tahu hatinya remuk. Waktu berjalan lambat di ruang IGD. Jam dinding bergerak tapi seakan tidak beranjak. Setiap tetes infus seolah mengisi ruang dengan perasaan sedih yang dalam. Sesekali perawat datang memeriksa tekanan darah, menulis catatan, lalu pergi. Sementara aku dan Randi tetap di sana, diam, tegang, dan saling menopang. Aku takut. Randi akhirnya berbisik. Takut kalah sama waktu. Aku meraih tangannya. Kita di sini, Ran. Kita akan jagain ibu. Kita nggak akan kemana-mana. Di tengah segala perlakuan buruk yang pernah kuterima, tidak ada sedikit pun niat untuk meninggalkan mereka di saat seperti ini. Karena saat seseorang berada di ujung lemah hidupnya, yang tersisa hanyalah kemanusiaan. Dan pada malam itu, di antara suara mesin medis dan lampu rumah sakit yang menyilaukan, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Randi menangis pelan, menunduk di samping ranjang ibunya. Tangannya menggenggam ujung kasur, bahunya bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian dalam keluarganya. Tidak ada saudara, tidak ada dukungan, tidak ada bahu selain bahu istrinya sendiri. Dan dari posisi itu, aku diam-diam bersumpah, jika suatu hari keadaan berubah, mereka semua, yang sibuk dengan hidup mereka masing-masing, akan tahu siapa yang benar-benar ada, dan siapa yang hanya hadir saat keadaan nyaman. Tapi malam itu bukan tentang pembuktian.
Malam itu hanya tentang dua orang. Seorang anak yang takut kehilangan ibunya, dan seorang menantu yang tetap ada, meski tidak pernah dianggap. 3 hari terasa seperti 3 bulan. Aroma obat, suara monitor jantung yang berdetak tidak stabil, dan dinginnya AC rumah sakit membuat tubuhku lelah. Tapi yang paling melelahkan adalah perasaan sepi. Sepi karena keluarga besar seolah menghilang saat benar-benar dibutuhkan. Pagi hari, aku kembali duduk di kursi plastik yang sama, kursi yang sudah membekas bentuk tubuhku. Ibu mertua masih terbaring dengan selang infus dan oksigen. Kadang membuka mata, kadang tertidur karena obat penenang. Randi datang membawa 2 bungkus nasi. Matanya merah, kurang tidur, tapi ia tetap tersenyum untuk menenangkanku. "Sayang, kamu makan dulu. Aku gantiin jagain," katanya. Aku menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Kamu saja dulu. Malam tadi kamu cuma tidur setengah jam." Randi duduk di sampingku. Ia mengusap wajah lelahnya. "Aku cuma sedih, Dek." Mereka semua bilang sibuk. Sibuk, sibuk, padahal ini ibu mereka. Aku menatapnya lama, berusaha mencari kata yang tepat. Mungkin mereka memang terbiasa merasa bahwa kamu yang paling dekat dengan ibu. Tapi ibu juga melahirkan mereka, jawab Randi lirih. Kok ya tega. Sore harinya, seorang perawat yang sering berjaga menghampiri kami. Ia perempuan paruh baya, ramah, dan selalu tersenyum. "Bu, Pak, saya lihat kalian terus yang jaga ya?" "Ya, Bu," jawabku pelan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata hati-hati, "Maaf kalau saya lancang. Tapi, biasanya kalau keluarga lengkap, gantian jaga." Ibu pasien sempat tanya tadi malam. Katanya, apakah anak-anaknya yang lain gak datang? Pertanyaannya itu menusuk. Dalam hati aku menjawab, "Tidak, Bu." Mereka bahkan tidak menelepon dokter untuk menanyakan perkembangan. Tapi aku hanya berkata, "Mereka sedang ada urusan, Bu." Perawat itu tersenyum penuh empati, seakan mengerti lebih banyak daripada yang kukatakan. "Ibu kalian beruntung sekali punya kalian." Aku tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Malam hari, setelah ibu mertua tertidur, Randi duduk di ujung ranjang. Ia menatap wajah ibunya yang tampak pucat, kemudian menunduk. "Aku cuma kepengin ibu tahu, yang selalu ada itu justru yang paling sering disalahkan," gumamnya. Aku menepuk bahunya lembut. "Nanti kalau ibu sembuh, kita bicarakan baik-baik." Tapi Randi menggeleng. Entah kenapa, aku merasa selama ini ibu lebih percaya sama cerita kakak-kakakku daripada melihat sendiri apa yang kita lakukan. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Karena itu benar. Sangat benar. Betapa sering aku dimarahi karena sesuatu yang tidak kulakukan? Betapa sering aku dibanding-bandingkan tanpa alasan? Betapa sering aku dianggap tidak berbakti padahal akulah yang paling sering mengunjunginya? Namun malam itu aku hanya berkata lembut. Kita lakukan ini bukan untuk pembuktian. Tapi karena kita manusia. Karena kita anak. Karena kita punya hati. Randi terdiam. Lalu ia menggenggam tanganku erat-erat, seolah mengalirkan kekuatan yang sama-sama kami butuhkan untuk melewati malam keempat yang terasa semakin panjang. Dan tetap, tidak ada satupun kakak ipar yang muncul. Bahkan sekadar bertanya perkembangan kondisi pun tidak. Seolah-olah, kami berdua saja yang sedang memikul seluruh beban sebuah keluarga besar yang sibuk. Tapi sibuk hanya untuk dirinya sendiri. Malam itu rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu di lorong meredup. Suara langkah perawat sesekali terdengar, dan hanya detak pelan dari monitor di samping ranjang yang menemani kami. Aku duduk di kursi kecil di kanan tempat tidur ibu mertua, sementara Randi tertidur di kursi panjang dekat jendela, kelelahan setelah 2 hari tak tidur penuh. Tiba-tiba, suara lirih memecah keheningan. "Dad!" Suara itu serak, lemah, hampir seperti bisikan yang kehilangan tenaga. Aku segera berdiri dan mendekat. "Ibu? Ibu sudah sadar?" Matanya membuka sangat pelan, seperti kelopak yang berat menahan beban berhari-hari. Ia menatapku lama, seolah memastikan bahwa aku bukan bayangan. Lalu, dengan suara terputus-putus, ia berkata,
Kamu, kenapa masih di sini? Kamu bisa saja pulang. Toh, aku sering bikin kamu sedih. Seketika dadaku terasa seperti dihantam sesuatu. Bukan karena kata-kata itu keras. Justru karena ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini kupendam sendiri. Aku mengerjapkan mata, menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk. Ibu, saya di sini karena ibu tetap ibu kami, ujarku perlahan, menahan suara agar tidak pecah. Tidak peduli bagaimana ibu dulu memperlakukan aku tetap ingin ibu sembuh. Ia memalingkan wajahnya sedikit, seolah malu menatapku secara langsung. Pundaknya naik turun, menyiratkan napas yang mulai tak stabil. Kemudian, dengan suara yang lebih retak dan lebih jujur dari sebelumnya, ia berkata, "Maafkan ibu." Suara itu pecah. "Maafkan ibu, maafkan ibu." Aku tertegun. Tanganku refleks menggenggam tangan keriput itu. Hangatnya begitu lemah, tapi genggamannya, untuk pertama kalinya terasa seperti genggaman seorang ibu yang benar-benar sedang membutuhkan. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Tangis yang selama ini kutahan dalam diam, dalam setiap cemoohan, dalam setiap tuduhan tak adil, dalam setiap perbandingan yang menyakitkan. "Ibu nggak perlu minta maaf," bisikku. "Ibu sakit, ibu butuh kami. Dan kami di sini karena kami sayang." Tapi ia justru menggeleng pelan. Air matanya jatuh membasahi bantal. "Ibu salah. Selama ini ibu lebih percaya kata-kata. Lebih percaya anak-anak yang jarang pulang. Ibu pikir, kamu itu cuma perempuan biasa, yang gak berbuat apa-apa. Ibu salah." Aku menggigit bibir bawahku, tak ingin menyela. Aku ingin dia bicara. Aku ingin dia meluapkan semua sebelum menyesal lagi. "Ibu sering marahi kamu, sering nyakitin perasaanmu, tapi kamu yang ada di sini sekarang, bukan mereka." Suaranya kembali pecah. Ibu menyesal, sangat menyesal. Air mataku jatuh lebih deras. Tak pernah sebelumnya aku mendengar kata-kata itu dari mulutnya. Tak pernah sebelumnya ia menunjukkannya bahkan secara samar. Aku mengusap punggung tangannya lembut. "Ibu, kami sayang sama ibu. Itu saja." Ia menutup mata, menangis tanpa suara, seperti seseorang yang bertahun-tahun menyimpan beban dan baru hari ini berani melepaskannya. Saat itulah Randi terbangun, mendengar isak lembut di ruangan. Ia mendekat, melihat ibu menangis, dan mendadak wajahnya ikut memerah. Ibu kenapa?" Ibu hanya menggeleng sambil menggenggam tangan kami berdua. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan genggaman keluarga yang sebenarnya. Sebuah kebersamaan yang tidak dibangun dari pujian atau perbandingan, tapi dari luka, kesadaran, dan penyesalan. Malam itu, di ruang rumah sakit yang dingin, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam diri ibu mertua, tapi juga dalam diriku. Karena akhirnya, kata-kata yang dulu menyayat kini berubah menjadi kata-kata yang menyembuhkan. Malam itu, suasana kamar rawat terasa berbeda. Lampu kuning redup menyinari ruangan, membuat bayangan membentuk garis lembut di dinding. Randi sedang mengambil air panas di dispenser luar, sementara aku duduk di samping ibu mertua yang baru saja selesai makan bubur. Ia tampak lebih tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu, seperti ada pikiran yang menumpuk, menunggu untuk keluar. "Dek," panggilnya lirih. "Ambilin HP ibu." Aku terdiam sesaat. Permintaan itu sederhana, tapi aku tahu ini bukan hal biasa. Selama ini, ibu paling suka memantau keluarga lewat HP, mengabarkan kesehatan, atau sekadar memberi perintah kecil pada kami. Tapi beberapa hari terakhir ia tidak meminta apa-apa. Aku mengambil tas kecil di meja, lalu menyerahkan HP itu ke tangannya. Ia meraihnya pelan, seolah setiap gerakan membutuhkan tenaga yang disisakan sedikit demi sedikit. Dengan jari gemetar, ia membuka kunci layar. Kemudian, perlahan, ia membuka grup keluarga besar. Nama grupnya, Keluarga Besar Saris Anak-anak. Grup yang dulu selalu ramai dengan pujian, pamer jabatan, pamer mobil baru, dan rencana acara keluarga yang akhirnya hanya jadi ucapan. Kini grup itu sunyi. Terakhir aktif 3 hari lalu.
Tepat saat ia masuk rumah sakit, ibu scroll ke atas. Dibacanya satu persatu pesan yang masuk sejak kami mengabarkan bahwa ia pingsan dan dibawa ke IGD. Maaf Bu, minggu ini banyak meeting. Aku nggak bisa pulang. Boleh tunggu dulu ya, Bu? Aku masih di Kuala Lumpur, ada urusan kantor. Bu, aku lagi antar anak les. Susah banget izin. Tolong jaga ibu dulu ya, aku beneran nggak bisa cuti. Pesan-pesan itu seperti tamparan. Bukan untukku, bukan untuk Randi, tapi untuk ibu sendiri. Ia berhenti di satu pesan yang membuat jantungku ikut mencelos. Pesan dari anak sulungnya, yang selalu diidolakan. Aku kirim uang ya. Pakai buat jaga-jaga. Aku belum bisa pulang. Ibu membaca pesan itu lama. Sangat lama. Seolah setiap kata menusuk bagian terdalam dari hatinya. Setelah itu, ia menutup layar, memandang kosong ke arah jendela, ke kelap-kelip lampu kota yang jauh tapi samar-samar terlihat dari lantai 5 rumah sakit. Dek, suaranya mulai pecah. Anak-anakku, yang dulu selalu kubanggakan, bahkan tak mau melihat aku. Tangannya gemetar, bukan karena penyakitnya, tapi karena getirnya kenyataan. Aku tidak berani menyela. Hening di ruangan terasa menekan, membuat dadaku sesak ikut merasakan kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Ibu bodoh sekali, ia melanjutkan, napasnya tersengal. Dulu, kalau ada acara keluarga, ibu selalu bilang ke orang-orang, Sinta itu paling berhasil, Arman itu paling perhatian, Sandro itu paling sayang sama ibu. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis yang sulit diredam. Tapi waktu ibu sakit, yang ibu banggakan itu, bahkan tidak datang. Tidak satu pun. Air mataku langsung mengalir, meski aku mencoba menahannya. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku menyaksikan seorang ibu menyadari pahitnya kebenaran yang ditutupi selama bertahun-tahun oleh rasa bangga semu. Ibu kira mereka sayang. Ia mengusap pipinya, tangannya lemah. Ternyata ibu cuma bagian kecil dari hidup mereka yang sibuk, bukan prioritas. Tanganku terulur, menggenggam tangannya pelan. Ibu, setiap orang punya hidup, tapi rasa sayang itu terlihat dari siapa yang tetap tinggal saat keadaan tidak enak. Ia menatapku lama. Sorot matanya berubah, tidak lagi tajam seperti dulu, tidak lagi penuh perbandingan atau penilaian. Kali ini sorot itu adalah sorot seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi panjang, lalu melihat kenyataan dengan mata yang benar-benar terbuka. Dan yang tetap di sini, cuma kalian, katanya pelan. Anak yang sering ibu rendahkan, dan menantu yang selalu ibu salahkan. Ia menunduk, menatap tanganku yang menggenggamnya. Maafkan ibu, karena baru mengerti setelah terlambat. Aku menahan napas, menekan emosi yang mulai menyesakkan tenggorokan. Belum terlambat, Bu, jawabku lembut. Ibu masih di sini. Dan kami masih di sini. Itu yang penting. Ibu mengangguk penuh penyesalan, matanya berkaca-kaca. Hening kembali turun di ruangan itu. Tapi kali ini bukan hening yang menekan, melainkan hening yang memberi ruang bagi hati untuk menyembuhkan sedikit demi sedikit. Malam itu, sesuatu benar-benar berubah di dalam diri ibu mertua. Perlahan tapi pasti, ia mulai melihat siapa yang benar-benar peduli. Dan siapa yang hanya hadir ketika hidup sedang indah. Itulah malam ketika kesadaran mulai membuka pintu. Dan penyesalan mulai mengisi ruang kosong yang selama ini tersamar di balik kebanggaan semu. Seminggu berlalu sejak ibu mertua dirawat di rumah sakit. Seminggu penuh malam panjang. Suara monitor yang tak pernah berhenti berbunyi, bau obat yang menusuk, dan kelelahan yang membuat tubuh seperti terbakar. Selama seminggu itu, hanya aku dan Randi yang ada di sisinya. Hanya kami. Lalu hari itu tiba, hari ketika akhirnya seluruh kakak ipar muncul. Satu persatu mereka datang, seperti rombongan yang baru turun dari pesawat kelas bisnis. Baju bagus, sepatu mahal, jam tangan berkilau, wajah lelah, atau pura-pura lelah, entahlah. Mereka membawa tas branded, buket bunga besar, dan ekspresi dibuat-buat seperti benar-benar peduli. Saat pintu kamar dibuka,
Suara mereka mengisi ruangan tanpa permisi. Bu! Astaga! Gimana kabarnya? Maaf banget baru sempat datang. Aku tuh beneran sibuk, Bu. Ada proyek besar soalnya. Iya Bu, kantor lagi kacau. Ini pun aku nyempetin banget. Mereka masuk sambil memamerkan deretan alasan yang sudah dirangkai rapi. Bukan permintaan maaf, tetapi pembelaan. Bukan penyesalan, tetapi cerita tentang betapa penting dan sibuknya hidup mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang menyapa aku dan Randi terlebih dahulu. Tidak ada ucapan, terima kasih sudah menjaga ibu. Tidak ada sekadar, kalian capek ya. Seolah kami tidak pernah duduk di kursi keras itu selama 7 hari. Seolah kami tidak pernah melewati malam-malam panjang dengan kecemasan menghantui. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan semuanya dengan mata yang menilai. Randi hanya menunduk, rahangnya mengeras. Dia tidak suka membuat masalah, tapi aku bisa merasakan kemarahannya yang mengalir diam-diam. Ibu mertua membuka mata pelan ketika mendengar keributan itu. Tatapannya kosong sesaat. Lalu mulai fokus pada anak-anaknya yang berdiri mengelilingi tempat tidur. Dan yang terjadi setelah itu, membuat ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia menatap mereka satu persatu. Menelusuri wajah mereka seperti sedang mencari sesuatu. Rasa cinta, rasa peduli, atau sekadar rasa malu. Lalu suara lirih itu keluar. Kalian, anak-anakku, terlalu sibuk untuk aku. Ruangan langsung senyap. Anak sulung, yang selama ini paling bangga dengan status dan gajinya, terdiam. Anak kedua yang selalu pamer pulang dari luar negeri, tak mampu mengangkat kepala. Anak perempuan yang selalu menganggap dirinya paling berbakti, menggigit bibirnya. Dan anak bungsu, yang jarang bicara, menatap lantai dengan wajah pucat. Mereka tidak siap. Tidak ada respons yang sudah disiapkan dalam skenario mereka. Tidak ada kata-kata pembelaan yang terdengar pantas. Pembelaan mereka runtuh menghadapi kenyataan sederhana. Selama ibu sakit, tidak ada satupun dari mereka yang datang. Tidak satupun. Ibu melanjutkan dengan suara bergetar. Seminggu ibu di sini, seminggu ibu butuh kalian, tapi kalian sibuk dengan dunia kalian sendiri. Ia menoleh ke arahku dan Randi. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, ia memegang tanganku tidak hanya sebagai menantu, tapi sebagai seseorang yang ia butuhkan. Mereka yang ada di sini, sementara kalian hanya sibuk memberi alasan. Salah satu kakak ipar mencoba tersenyum kaku dan berdehem. Bu, jangan begitu dong. Kami kan kerja. Nggak mudah pulang. Ibu menutup mata, seolah lelah mendengarkan. Sibuk itu wajar. Semua orang sibuk, tapi rasa sayang itu terlihat dari siapa yang tetap datang, meski tidak mudah. Seolah ditampar oleh kata-kata sendiri, mereka tak lagi bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kakak-kakak iparku, yang selama ini selalu merasa paling benar, paling sukses, paling berharga, kehilangan kata-kata. Dan di momen itu, aku menyadari sesuatu. Bahwa terkadang karma tidak hadir dalam bentuk bencana atau kesialan, tapi dalam bentuk kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Mereka akhirnya pulang ke ibu. Tapi sayang, mereka pulang terlambat. Terlambat melihat penyesalan di mata seorang ibu. Terlambat menyadari siapa yang benar-benar ada ketika keluarga diuji. Dan terlambat memahami bahwa cinta tidak bisa dibayar dengan uang, jabatan, atau alasan sibuk. Hari itu, dinding yang selama ini memisahkan aku dan ibu mertua mulai runtuh. Dan dinding yang selama ini memisahkan ibu mertua dan anak-anaknya, justru mulai retak dari dalam. Sore itu, sebelum kakak-kakak iparku benar-benar pulang, ibu mertua meminta semua tetap berada di dalam kamar. Suaranya pelan, tetapi tegas. Nada yang jarang sekali kudengar darinya. Bahkan perawat yang tadinya hendak mengecek infus pun mundur perlahan, merasakan suasana yang berubah menjadi berat. Kamar sempit itu dipenuhi 6 orang dewasa yang berdiri di ujung kesadaran mereka masing-masing. Buket bunga yang tadi dibawa dengan bangga kini tergeletak di meja, tak lagi punya arti. Tas-tas mahal yang dipamerkan saat masuk, kini terlihat seperti benda asing yang tidak penting.
Ibu mertua menarik napas panjang, menahan rasa nyeri yang masih menghantui tubuhnya. Wajahnya lemah, tetapi sorot matanya tajam, penuh kesadaran yang lahir dari rasa sakit dan penyesalan. "Aku ingin kalian tahu sesuatu," katanya. Seketika ruangan menjadi senyap. Angin dari AC seolah berhenti. Waktu seakan menahan napas. "Selama ini, Ibu sering mengutamakan kalian," lanjutnya. "Sering memuji kalian." Ia berhenti sejenak, memandang satu persatu anaknya. Wajah mereka memucat, seperti sedang menunggu vonis. "Dan, Ibu sering merendahkan Randi dan istrinya." Aku tertegun. Randi menatap lantai, seperti menahan rasa yang selama ini ia kubur dalam diam. Kakak-kakak iparku terlihat kaget, tidak menyangka ibu akan mengaku sedalam itu. "Aku bangga punya anak-anak yang pekerjaannya bagus," lanjutnya dengan suara bergetar. "Punya rumah besar, mobil bagus, gaji besar." Matanya berkaca-kaca. "Tapi, sekarang ibu sadar, tidak ada artinya semua itu." Ia memalingkan wajah ke arahku. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Pandangan ibu lembut, tetapi luka terlihat jelas di matanya. "Tapi justru mereka..." Suaranya pecah. "Randi dan istrinya, yang ada untuk ibu. Saat anak-anak yang selalu ibu banggakan, tidak peduli." Kata-kata itu mengguncang ruangan. Kakak ipar yang paling tua mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Yang kedua menatap jam tangannya, seolah berharap bisa kabur. Yang perempuan menggigit bibirnya. Wajahnya memerah penuh rasa bersalah. Yang bungsu menutup wajahnya dengan tangan. Mungkin malu, mungkin tidak tahan mendengar kebenaran itu langsung dari ibu mereka sendiri. "Selama 7 hari ibu di sini," ibu melanjutkan, suaranya lebih tegas. "Yang menjagaku hanya mereka. Yang membersihkan badanku, mengusap keringatku, menyiapkan makananku, mereka." Ia menatap anak-anaknya tajam. Tatapan seorang ibu yang hatinya terluka bukan karena sakit fisik, tetapi karena kenyataan pahit yang harus ia telan sendiri. "Kalian sibuk." Ibu mengerti. Tapi saat seorang ibu sakit, sibuk bukan alasan untuk hilang seluruhnya. Tak ada yang membalas. Keheningan yang lahir bukan karena takut dimarahi, tetapi karena merasa tertampar oleh kenyataan. "Randi." Ibu menoleh pada suamiku. "Aku minta maaf. Kamu anak yang paling sering ibu tuntut, paling sering ibu marahi. Padahal, kamu yang paling peduli." Randi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia bukan tipe laki-laki yang mudah menangis, tapi hari itu, aku tahu dadanya penuh dengan luka lama yang akhirnya diakui seseorang yang paling ia ingin bahagiakan. Lalu ibu memegang tanganku, perlahan, tetapi tegas. "Dan kamu..." Ia menatapku dengan mata yang penuh rasa sakit sekaligus syukur. "Ibu minta maaf, karena sering membuatmu menangis, karena sering membuatmu merasa tidak layak." Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang sudah menggenang. "Ibu salah menilai kamu," katanya lagi. "Kamu yang paling ibu salah pahami, tapi kamu juga yang paling tulus." Kakak-kakak iparku terpaku. Tak ada yang berani menyela. Tak ada pembelaan yang pantas. Sebab apa yang ibu katakan bukan kemarahan. Bukan pula ingin menyalahkan siapapun. Itu adalah kebenaran. Kebenaran yang selama ini mereka tutup dengan kesibukan, keangkuhan, dan kebiasaan merasa paling berharga. Ruangan itu kini dipenuhi rasa malu yang menusuk. Mereka tidak melihat ibu sedang mengadili. Mereka melihat ibu sedang membuka luka. Luka yang selama ini diwarna oleh sikap mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk dalam keluarga itu, mereka tak lagi punya tempat untuk merasa lebih baik dariku. Tidak ada perbandingan. Tidak ada cibiran. Tidak ada sindiran halus. Yang tersisa hanya kenyataan pahit bahwa orang yang mereka rendahkan justru menjadi harapan terakhir ibu mereka saat semua yang dibanggakan menghilang. Dan di momen itulah, aku tahu, hubungan keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi suara tinggi,
Tak ada lagi perbandingan atau hinaan yang menusuk hati. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah pelan di lorong rumah sakit, aroma obat, dan genggaman tangan yang menghangatkan, genggaman tangan ibu mertua. Setiap kali aku datang, ia selalu berusaha duduk lebih tegak, meski tubuhnya lemah. Wajahnya yang dulu sering dipenuhi amarah kini terasa teduh. "Terima kasih sudah merawat ibu," ucapnya hampir setiap pagi. Kalimat yang dulu tak pernah terpikir akan keluar dari bibirnya. Aku tersenyum kecil, merapikan selimutnya. "Sudah tugas kami, Bu." Ia menggeleng pelan. "Bukan tugas, tapi ketulusan. Banyak yang punya tugas, tapi tidak semua mau menjalankannya." Di sisi lain, suamiku selalu ada di sampingku. Ia sudah tak peduli lagi dengan pandangan keluarga besarnya. Saat kakak-kakaknya sibuk dengan alasan pekerjaan, hanya dia yang benar-benar menemani ibunya di setiap pemeriksaan, setiap malam panjang, setiap kecemasan. Mungkin disitulah semuanya mulai berubah. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya jingga menyinari kamar rumah sakit, ibu mertua kembali menggenggam tanganku. Lebih erat dari sebelumnya. "Aku dulu terlalu bangga," katanya lirih. "Selalu memuji anak-anakku yang sukses. Tapi ternyata, kalianlah yang paling kuat, paling tulus." Aku menelan ludah, menahan perasaan yang bercampur aduk. Luka-luka yang dulu ia berikan tiba-tiba terasa jauh. Seakan perlahan runtuh oleh pengakuan yang tidak pernah kuduga. "Maafkan ibu," katanya lagi. "Kalian tidak pernah dendam? Ibu yang salah." Langit sore itu seperti mendadak memudar. Air mata kecil meleleh di sudut matanya. Sesuatu yang jarang kulihat sepanjang hidupku mengenalnya. Aku mengusap punggung tangannya perlahan. "Ibu, semua sudah lewat. Yang penting sekarang ibu sembuh." Ia tersenyum tipis. Namun ada ketenangan tulus di sana. Kabar tentang kondisi ibu mertua menyebar ke seluruh keluarga besar. Kakak-kakak ipar yang dulu jarang pulang mulai lebih sering menelepon. Tapi tanpa nada sombong yang biasa mereka gunakan. Entah bagaimana, cara bicara mereka berubah. Lebih lembut. Lebih hati-hati. "Makasih ya sudah jagain ibu," kata salah satu kakak ipar saat menelepon suamiku. "Kami malu, kalian luar biasa." Sementara itu, telepon-telepon lain terdengar seperti permintaan maaf yang terselubung. Tentu mereka tak pernah mengucapkan kata-kata itu secara jelas, tapi nadanya sudah cukup menunjukkan bahwa hati mereka goyah. Mereka akhirnya mengerti. Siapa yang bersinar di luar tidak selalu yang paling tulus di dalam. Dan siapa yang terlihat biasa saja, seringkali justru menjadi sandaran ketika semua orang pergi. Malam harinya, aku berjalan keluar rumah sakit untuk membeli makan. Dari kejauhan, kulihat suamiku berdiri sendirian di balkon, memandangi kota. Ketika aku mendekat, ia tersenyum kecil. "Semua berubah ya?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, kadang luka memang harus cukup dalam, supaya orang sadar apa yang benar." Ia menghela napas lega. "Aku bangga sama kamu. Kamu sabar, kuat. Tanpa kamu, aku nggak tahu harus gimana." Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi beban. Hanya rasa tenang, dan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan adalah benar. Karena pada akhirnya, waktu selalu membuka siapa yang benar-benar berhati baik. Dan luka, kadang justru menjadi pengakuan paling dalam bahwa kami tidak pernah salah. Hari ketika ibu mertua diperbolehkan pulang dari rumah sakit terasa seperti babak baru dalam hidup kami. Tidak ada pesta penyambutan, tidak ada keramaian keluarga besar seperti biasa. Hanya aku, suamiku Randi, dan ibu, bertiga, sederhana, namun penuh ketulusan. Selama beberapa minggu ke depan, ibu tinggal di rumah kami. Rumah kecil yang dulu sering dianggap tidak layak oleh keluarga besar kini menjadi tempat pemulihan yang paling hangat baginya. Pagi itu, matahari bersinar lembut. Aku dan Randi sedang mencuci motor bebek tua kami di halaman. Motor yang sama yang pernah diremehkan keluarga suami. Motor yang katanya memalukan kalau dipakai menantu laki-laki. Motor yang katanya simbol kemiskinan. Padahal bagiku, motor itu lebih dari sekadar kendaraan.
Itu adalah kenangan dari almarhum ayahku. Itulah alasan aku merawatnya. Meski sudah tua dan ringkih. Ibu mertua keluar dari ruang tamu dengan langkah pelan, membawa segelas teh hangat. Ia duduk di kursi teras, menatap kami dengan mata yang teduh. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Tak ada lagi komentar tajam. Yang ada hanyalah senyum tulus yang lama sekali tidak kulihat darinya. Motor itu masih sama seperti dulu, katanya pelan. Aku menoleh sambil mengusap busa di bodi motor. Iya, Bu. Kami rawat terus. Ibu mengangguk, lalu menatap kami lama, seakan memandang sesuatu yang baru ia sadari. Kalian bukan menantu miskin, katanya akhirnya. Kalian menantu berhati kaya. Kalimat itu menghantam dadaku seperti angin hangat. Bukan menyakitkan, justru meluruhkan luka yang lama kupendam. Ia melanjutkan, ibu dulu buta, terlalu bangga dengan apa yang dimiliki kakak-kakak kalian. Tapi sekarang ibu tahu, kekayaan sebenarnya bukan di dompet. Kekayaan itu ada di hati, dan kalian membuktikannya. Randi menunduk, suaranya parau. Kami cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan anak, Bu. Ibu menggeleng pelan. Tidak semua anak mau. Tidak semua menantu sanggup. Banyak yang punya uang, tapi tidak punya hati. Aku menahan haru yang mengalir pelan. Semua luka, hinaan, dan ketidakadilan selama bertahun-tahun terasa perlahan luruh. Seminggu kemudian, kabar ibu tinggal bersama kami menyebar. Kakak-kakak ipar mulai datang satu persatu. Wajah mereka terlihat canggung, mungkin malu, mungkin menyesal. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata lirih, "Kami berterima kasih, dan kami minta maaf." Aku tersenyum. Sudah lewat. Yang penting sekarang ibu sehat. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Mereka tahu, kami sama sekali tidak menyimpan dendam. Dan mungkin disitulah letak kekuatan kami. Malam itu, ketika semua sudah tidur, aku keluar ke halaman. Motor tua itu berdiri di pojok. Masih basah setelah dicuci pagi tadi. Bening dan mengilap di bawah rembulan. Aku mengusap sadelnya dan tersenyum kecil. Pada akhirnya, kami tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami membalas dengan kesetiaan. Kesetiaan menjaga orang tua, kesetiaan pada keluarga, kesetiaan pada nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Dan kesetiaan itulah yang akhirnya membuka mata semua orang. Karena kemuliaan seseorang bukan pada apa yang ia punya, melainkan pada siapa yang ia jaga, dan bagaimana ia menjaganya. Bahkan ketika tidak dihargai. Itulah kemenangan kami. Bukan kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai. Tapi kemenangan yang terasa di hati. Sunyi, tetapi sangat bermakna.